Tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di acara pada pagi hari ini, yaitu acara kantin atau kajian rutin yang mengusung tema kesehatan dan keamanan dalam mengonsumsi hewan kurban menurut perspektif ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan saya Rikma Novianti, yang insya Allah akan menemani teman-teman semua selama acara ini berlangsung. Izinkan saya untuk menyebutkan susunan acara. Adapun susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga penyampaian materi yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Siti Maratus Solihah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunafa'a lillahi ghairu musyrikin bih. Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fakhtafuhu فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudari Siti Maratus Solihah yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan dilantunkannya ayat suci Al-Quran menjadi pahala khususnya bagi pembaca, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri pada hari ini. Pemateri pada hari ini yaitu Ibu Dr. Isma Kurniatanti, SSI, MSI. Beliau adalah dosen Fakultas Saintek di UIN Sunan Kalijaga. Riwayat pendidikan beliau itu dari S1 dari Fakultas Biologi UGM, S2 dari Fakultas Biologi, Sekolah Pasca
pasca sarjana UGM dan S3 dari program Doktor Biologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Sekolah Pasca Sarjana ITB. Selain sebagai dosen saintek di UIN Sunan Kalijaga, beliau juga auditor halal pada Lembaga Pemeriksa Halal LPH UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2022 sampai sekarang. Berikut adalah penelitian dan publikasi dari beliau. Beliau fokus pada penelitian fisiologi, biomedical science, natural product, cancer, enzim, cell and molecular biology, dan marine algae. Langsung saja saya persilahkan kepada Ibu Isma untuk menyampaikan materi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Rikma yang telah mengantarkan acara ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan berkahnya pada kita semuanya sehingga kita bisa dipertemukan di ruang virtual pada pagi hari ini dalam acara kantin ya oleh Forum Kajian Islam dan Sains gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi ya. Ini kita hari ini sharing aja gitu ya, bukan saya ilmunya lebih baik dari Anda semuanya, mungkin pengetahuan Anda lebih dari saya ya. Saya hanya berbagi saja, nanti kalau ada yang kurang, ada yang teman-teman lebih tahu, mohon kita nanti diskusikan lebih lanjut gitu ya. Tema yang diberikan panitia kepada saya adalah keamanan dan kesehatan dan keamanan ya konsumsi daging kurban menurut perspektif ilmiah. Nah, ini saya juga agak bingung ini persepsi ilmiah itu yang gimana yang diinginkan. Tapi saya coba membuat materinya ya. Mungkin basic saya adalah biologi ya, jadi mungkin nanti dalam perspektif biologi seperti itu. Izinkan saya untuk share screen ya. Saya sudah di co-host ya Mbak ini Mbak. Sudah, Bu. Ya. Apakah sudah nampak? Sudah, Ibu. Materinya, oke, terima kasih. Baiklah teman-teman, kita akan diskusi ya tentang sedikit pengetahuan tentang bagaimana sih sebenarnya konsumsi daging kurban. Mengingat kita sebentar lagi ini akan merayakan Hari Raya Idul Adha ya. Mungkin nanti juga banyak teman-teman yang terlibat di acara penyembelihan ataupun mungkin panitia di lingkungan masjid atau di lingkungan kampungnya masing-masing. Nah, sebelumnya kita ketahui bahwa perintah berkurban itu banyak ya dalam Al-Quran, tapi salah satunya itu dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Jadi terjemahannya sesungguhnya kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah ya. Ada yang menerjemahkan tuh berkorban itu adalah menyembelih hewan gitu ya.
Nah, teman-teman juga tahu sejarahnya bagaimana perintah kurban ini dari Allah ke Nabi Ibrahim ya, untuk istilahnya mengorbankan Ismail, tapi bukan itu yang kita pelajari dari makna berkorban ini adalah bagaimana ketaatan Ibrahim itu kepada perintah Allah dan keikhlasan Ismail ya untuk istilahnya juga ketaatan Ismail dan keikhlasan untuk dikorbankan seperti itu. Nah, kemudian secara hukum negara, pemotongan hewan kurban itu juga dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Kemudian ada peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 83 tentang kesehatan masyarakat veteriner. Kemudian ada juga surat keputusan Menteri Pertanian tahun 92 tentang bagaimana pemotongan hewan potong dan penanganan hasil daging dan hasil ikutannya. Ya, jadi memang dalam penyembelihan ternak maupun hewan kurban ini ada aturannya gitu ya. Jadi tidak asal begitu. Nah, bagaimana daging yang bisa dikonsumsi? Nah, daging yang bisa dikonsumsi ini ada syaratnya yaitu asuh. Ada yang tahu nggak atau pernah dengar asuh itu singkatan dari apa? Ya, jadi asuh itu singkatan dari aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi aman itu artinya daging yang dikonsumsi itu tidak mengandung bibit penyakit, toksin, kemudian mikotoksin ya atau toksin yang berasal dari jamur, kemudian residu obat-obatan dan hormon, juga tidak mengandung cemaran dari logam berat, pestisida, dan zat berbahaya yang lainnya. Kemudian juga tidak mengandung penyakit-penyakit yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Kemudian daging yang dikonsumsi itu juga harus sehat, artinya mengandung zat yang berguna bagi kesehatan ya. Artinya di sini mengandung zat gizi ya. Kita ketahui bahwa daging itu adalah sumber protein yang baik ya bagi tubuh kita. Jadi protein itu merupakan sumber untuk energi, untuk di dalam sel ya, membangun sel-sel yang rusak itu butuh energi atau butuh protein ini. Kemudian syarat selanjutnya adalah utuh. Utuh itu artinya tidak dicampur dengan bagian lain dari hewan tersebut. Yang namanya daging itu tidak dicampur dengan jeroan, tidak dicampur dengan bagian tulangnya gitu ya. Yang dimaksud utuh itu seperti itu. Kemudian yang paling penting kita sebagai muslim kita juga harus memperhatikan daging yang kita konsumsi itu harus halal. Artinya disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam. Nah, nanti akan sedikit juga saya jelaskan bagaimana sih penyembelihan hewan secara halal. Kemudian bagaimana kita memilih hewan kurban? Ya, yang pertama syaratnya itu adalah sehat, tidak cacat dan cukup umurnya. Jadi kalau sehat itu bisa kita lihat bahwa dari matanya itu cerah dan tidak belean ya. Jadi dilihat benar-benar kalau memilih hewan kurban itu dari matanya, dari bulunya juga bersih. Kemudian cairan hidung, kemudian dari gerakannya dia bisa bergerak dengan lincah, nafsu makannya baik, dan dari kotorannya itu normal, artinya tidak padat ya, artinya kotorannya itu padat, fesesnya padat gitu, tidak encer. Kemudian juga tidak kurus ya, jadi kalau bisa hewan kurbannya itu yang berisi gitu ya. Kemudian syarat selanjutnya bukan syarat ya, sebaiknya memilih hewan yang tidak cacat. Nah, cacat dalam hari ini kita bisa lihat dari morfologinya atau dari penampakan luarnya.
Jadi bisa dilihat testisnya itu utuh, ada sepasang ya, itu bisa kita lihat dari bagian luarnya, kemudian juga daun telinganya juga utuh. Kemudian kalau hewan itu bertanduk, tanduknya tidak patah, kakinya juga tidak pincang dan tidak buta. Nah, kemudian cukup umur ini untuk sapi dan kerbau ini usianya 2 tahun atau lebih, sedangkan kambing dan domba itu 1 tahun atau lebih. Nah, itu juga bisa dilihat dengan adanya pertumbuhan gigi tetapnya. Untuk sapi itu ada gambarnya ya, itu ada sepasang gigi tetapnya, dan untuk kambing juga seperti itu. Nah, jadi hewan-hewan yang kita korbankan itu sebisa mungkin itu adalah hewan yang sehat, tidak cacat, dan cukup umurnya. Kemudian kondisi kesehatan hewan kurban itu bisa dilihat dari bulunya yang bersih dan mengkilap, gerakannya lincah, nafsu makannya normal, cara bernafasnya normal, kemudian lubang-lubangnya juga bersih dan normal, suhu badannya juga normal, serta urin dan tinjanya itu juga normal. Nah, ini biasanya dibandingkan dengan hewan-hewan yang ada dugaan ke penyakit-penyakit hewannya, salah satunya adalah antraks. Nah, ini sangat dihindari memilih hewan kurban yang mempunyai ciri-ciri penyakit antraks seperti ini. Kemudian dalam mendapatkan daging yang asus tadi, aman, sehat, utuh, dan halal, itu harus memperhatikan 2 kondisi, yaitu kondisi sebelum hewan disembelih dan kondisi daging setelah hewan disembelih. Atau kalau sebelum hewan disembelih itu disebut antemortem, sedangkan setelah disembelih itu namanya postmortem. Nah, bagaimana kondisi hewan yang sebelum disembelih? Kondisi-kondisi antemortem itu yang bagaimana? Kita lihat di sini kondisi hewan yang sebelum disembelih itu sangat berpengaruh pada kualitas daging yang dihasilkan. Jadi ini perlu diperhatikan sebelum disembelih, kondisi hewan yang akan dikorbankan itu juga harus diperhatikan. Bagaimana hewan itu harus dipotong dalam keadaan yang tidak stres, ya. Jadi kualitas daging kurban atau daging ternak hasil sembelihan itu sangat tergantung pada kondisi antemortemnya, gitu ya. Nah, stres pada hewan itu bisa disebabkan karena yang pertama adalah karena angkutannya, gitu ya. Misalnya diangkut pakai motor itu sebenarnya kurang baik juga ya, karena dia bisa stres gitu. Kemudian dalam truk misalnya berdesaan, nah itu juga akan menimbulkan stres pada hewan yang akan dikorbankan atau akan disembelih. Nah, ini ada gambaran kalau dibawa dengan mobil terbuka ya, truk seperti ini, disarankan untuk hewan-hewan itu tidak saling berdesakan, kemudian dihindarkan menggunakan motor seperti ini. Mungkin teman-teman juga sering lihat ya, ini sudah mendekati hari penyembelihan gitu, banyak yang diboncengkan, misalnya kambing gitu ya. Nah, itu sebaiknya jangan dilakukan karena mungkin itu akan menyebabkan stres pada hewan tersebut. Nah, kemudian penurunan hewan itu juga harus diperhatikan ya. Biasanya kalau ada pijakan itu diletakkan sejajar dengan hewannya. Kalau biasanya tidak, itu yang langsung turun dari truk. Nah, itu bisa juga menyebabkan stres. Kemudian penyebab kondisi sebelum penyembelihan yang perlu diperhatikan adalah tempat penampungan. Nah, ini tempat penampungan untuk hewan-hewan kurban itu sedapat mungkin dihindari dari panas dan hujan. Jadi mungkin diberi terpal seperti ini ya. Jadi melindungi hewan-hewan yang akan disembelih itu dari panas dan hujan, dan juga disediakan makan dan minum yang cukup.
Kemudian juga lokasinya itu juga jangan mengganggu aktivitas masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian kondisi psikis juga itu mempengaruhi kualitas daging ya. Jadi misalkan kalau tempat penyembelihannya itu tidak diberi sekat, itu juga bisa menyebabkan stres. Kemudian ditarik dan didorong keras saat menuju tempat penyembelihan, itu juga menyebabkan stres. Kemudian ini juga ditonton beramai-ramai dengan suara yang gaduh. Ini sering kita jumpai juga pada saat kita berkurban ya, malah ditonton banyak orang gitu ya. Nah, itu sebenarnya hal tersebut bisa menyebabkan hewan tersebut menjadi stres. Nah, ini kemudian ada yang diikat dan ditarik beramai-ramai seperti ini, sehingga kita sering mendengar berita itu hewan korbannya lari gitu ya. Karena itu bisa karena stres, ini diikat, kemudian ditarik rame-rame seperti ini ya, dia akan melawan gitu, berontak gitu ya. Nah, ini juga mungkin perlu dihindari juga ya, karena kita dalam memperlakukan hewan yang akan disembelih itu juga harus memperhatikan kondisi psikisnya, kondisi kesejahteraan hewannya ya, atau animal welfare-nya gitu ya. Karena di dalam Islam itu juga diajarkan bagaimana memperlakukan hewan itu atau animal welfare itu. Nah, jadi untuk hewan kurban itu sebaiknya kita juga tidak diikat dan ditarik beramai-ramai seperti ini ya. Jadi menghindari hewan tersebut stres. Kemudian perobohan hewan yang membahayakan itu juga harus dihindari ya. Jadi biasanya sebelum disembelih itu kan dirobohkan ya. Nah, ini ada metodenya sebenarnya dengan metode Berli seperti ini. Jadi ada beberapa tali yang diikatkan di tubuh hewan, kemudian nanti bisa direbahkan atau dirobohkan dengan cara yang lebih baik daripada yang kita lihat di slide yang sebelahnya itu ya. Perobohannya itu juga harus berhati-hati, kalau membahayakan itu juga nantinya hewan tersebut juga akan stres. Nah, perlakuan antemortem itu juga akan mempengaruhi kualitas daging yang dihasilkan ya. Jadi kalau penanganan hewan sebelum disembelih itu dilakukan dengan baik, maka stres akan berkurang dan kualitas dagingnya akan semakin baik. Nah, kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah memotong hewan ternak atau hewan kurban tadi ya, dengan halal gitu ya. Nah, caranya gimana pemotongan hewan secara halal? Itu hewan tersebut direbahkan pada bagian sisi kiri dengan kepala menghadap kiblat, kemudian membaca basmalah sebelum menyembelih, dan memotong 3 saluran. 3 saluran itu apa saja? Yang pertama adalah saluran makanan atau mari, saluran nafas atau hukum, dan saluran darah atau wadajain. Jadi hewan tersebut harus dipotong dengan sekali tekan tanpa mengangkat pisau dari leher. Jadi di sini juga harus diperhatikan penggunaan pisaunya itu harus tajam dan bersih. Karena apa? Karena pisau yang tidak bersih itu bisa membawa 80.000 sampai 40 juta bakteri. Kemudian juga harus diperhatikan juga tangan dari pemotong atau yang menangani hewan kurban, atau nanti kalau Anda berperan atau terlibat jadi panitia kurban, itu tangan Anda juga harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena juga dari tangan ini bisa membawa kontaminan berupa bakteri sebanyak 22 juta ya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita tidak memperhatikan kesehatan pisau dan kebersihan tangan panitia atau pemotong, itu bisa jadi nanti daging yang disembelih itu terkontaminasi bakteri seperti itu. Nah, ini gambaran
metode pemotongan secara halal gitu ya. Jadi yang harus terpotong itu adalah 3 saluran. Saluran darah itu ada 2, yaitu vena jugularis dan arteri karotid. Itu sudah ada gambarnya. Kemudian saluran makan atau esofagus dan saluran pernafasan atau trakea. Nah, misalkan dalam pemotongan hewan itu hanya 2 saluran yang terpotong, maka bisa dikatakan hewan tersebut adalah gagal halal. Artinya tidak boleh dikonsumsi karena oleh Muslim ya, terutama karena apa? Karena tadi gagal dalam hal pemotongannya. Jadi ini penting sekali, 3 saluran ini harus benar-benar terpotong. Tidak boleh salah satu atau salah 2-nya saja. Jadi memang pengetahuan dalam pemotongan hewan ini sangat penting karena ini nanti implikasinya pada status daging tersebut halal atau tidak ya. Jadi kalau misalkan hanya 2 saluran saja, maka itu adalah hewan yang atau dagingnya adalah yang gagal halal tadi, yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, kemudian setelah disembelih, ini harus ada perhatian juga pada kondisi setelah penyembelihan atau postmortem. Yang paling sering dilakukan atau setelah disembelih itu kan dikuliti ya. Nah, pengulitan yang tepat itu sebenarnya hewan itu digantung. Nah, kemudian baru dikuliti. Kemudian nanti untuk bagian dalamnya, organ-organ dalam atau kita sering menyebutnya sebagai jeroan, itu juga harus hati-hati penanganannya dan itu harus dipisahkan dari karkas atau dagingnya gitu ya. Kemudian yang penting lagi adalah pemeriksaan terhadap penyakit zoonosis. Zoonosis itu apa? Ada yang pernah dengar? Ya, jadi zoonosis itu adalah penyakit yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia atau sebaliknya. Jadi yang sering dilihat itu adalah hatinya ya, apakah ada cacing, apakah rusak atau tidak. Nah, kita bisa lihat di sini untuk hewan-hewan yang diduga mempunyai gejala antraks itu organ-organ dalamnya, misalkan limpahnya itu bengkak, kemudian selaput-selaput lendirnya itu kebiruan, dan rektumnya itu tidak normal gitu ya, ada pendarahan. Nah, itu yang harus dihindari untuk disembelih ya. Kemudian ini kita bisa lihat hati dari hewan kurban tersebut ya. Kemudian ini juga ada paru-paru gitu ya yang terkena TBC. Jadi pada hewan itu juga bisa terkena TBC ini ya, yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, itu bisa dilihat dari paru-parunya. Nah, ini kalau cacing hati itu bisa dilihat di bagian hepar atau hatinya gitu ya. Nah, ini juga bisa dilihat di sini hatinya itu dibuka, dibelek gitu ya. Ada cacingnya atau tidak. Nah, ini juga kita bisa lihat cacingnya itu bisa keluar dari saluran-saluran yang ada di hatinya. Nah, ini apa namanya, untuk hewan kurban dengan hati yang punya cacing seperti ini, itu harus dibuang hatinya. Tapi untuk dagingnya itu menurut peraturan Departemen Kesehatan, Kementerian Pertanian, itu masih boleh dikonsumsi dengan catatan hati yang mengandung cacing tadi harus dibuang ya. Tapi dagingnya itu masih aman untuk dikonsumsi. Itu kita bisa lihat bagaimana penanganan postmortem atau setelah penyembelihan. Nah, itu yang gambar bawah sebelah kiri itu adalah itu
terinfeksi bakteri, yaitu dibuat preparatnya di laboratorium, ternyata di situ ada bakteri yang dicat ya warnanya ungu-ungu itu yang batang panjang, itu dugaannya adalah bakteri mikrobakterium tadi ya, tuberkulosis. Itu untuk yang hewan-hewan yang terkena TBC itu ya. Jadi ada yang melakukan penelitian bahwa bakteri yang ada di hewan kurban itu tercat dengan pengecatan gram ya. Itu kalau di mikrobiologi, ada yang dari biologi mungkin tahu pengecatan gram, dan itu nampak bakterinya yang batang. Saya nggak bisa pakai pointer. Yang batang ungu-ungu itu adalah bakteri. Nah, kemudian daging kurban itu yang kita kehendaki adalah yang sehat tadi ya, mengandung gizi tadi, protein gitu ya, dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau tercemar dari atau terinfeksi cacing atau bakteri. Kemudian sebenarnya kita bisa mengeliminir, menyingkirkan bagian-bagian yang rusak tadi. Ya, jadi kalau sudah ada cacingnya, hatinya dibuang. Kemudian paru-parunya mungkin tadi sudah mengindikasikan adanya infeksi bakteri mikrobakterium tuberkulosis tadi ya, itu juga harus dibuang gitu ya. Kemudian untuk jeruan istilahnya, organ dalamnya tadi, biasanya kan kita juga dibagikan ya, ada yang dapat hati, paru, limpa, dan sebagainya. Itu dalam pengolahannya itu mungkin akan lebih baik kalau itu direbus terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita misalnya dapat daging kurban itu ada jeroannya, lebih baik itu direbus dahulu. Karena apa? Karena dengan perebusan itu akan bisa mematikan sumber kontaminasi tadi, terutama dari bakteri tadi ya. Itu akan lebih aman dikonsumsi jika direbus terlebih dahulu. Jadi dihindari untuk dibakar ya, untuk jeroannya gitu. Kemudian, nah daging yang berpotensi bahaya itu seperti apa? Ya, jadi daging-daging yang berasal dari hewan yang mempunyai penyakit menular atau zoonosis tadi. Zoonosis tadi misalkan seperti antrak, kemudian fascioliasis itu artinya ada cacingnya ya. Nah, itu kemudian hewan-hewan yang terkontaminasi oleh mikroorganisme tadi. Misalkan tadi yang TBC tadi ya, itu kan disebabkan oleh bakteri mikrobakterium tuberkulosis. Nah, ini harus dihindari karena dapat menyebabkan daging itu menjadi tercemar. Nah, ini dalam pemeriksaan postmortem jika ditemukan bagian-bagian hati atau paru yang tadi dicurigai terkena infeksi ya, bakteri atau penyakit zoonosis tadi, itu perlu ada pemeriksaan dari dokter hewan atau petugas yang berwenang ya, untuk memastikan keamanan daging yang akan dibagikan, karena nanti yang akan memakan daging kurban itu kan akan banyak sekali ya gitu. Jadi ini kalau ditemukan misalkan dalam pemotongan kurban ini ada yang terkontaminasi, ini harus ada petugas yang memeriksa ya, terutama misalnya dokter hewan atau petugas dari dinas peternakan gitu ya. Ini akan memastikan bahwa daging kurbannya itu aman untuk dikonsumsi. Nah, kalau bakteri itu bisa berasal dari hewan itu sendiri ya. Misalkan dari kakinya, kulitnya atau bulunya itu bisa mengkontaminasi dagingnya juga. Kemudian kontaminasi dari kotorannya dan saluran cerna, sehingga saat pemotongan itu
kalau bisa saluran cernanya itu jangan sampai mencemari dagingnya karena ini menjadi sumber kontaminasi sebanyak 33% pada saat penyembelihan atau pemotongan. Kemudian pisau tadi kayak kalau tidak bersih itu juga akan menyebabkan kontaminasi bakteri. Kemudian saat pengkulitan dan pembersihan karkas tadi juga bisa menjadi sumber kontaminasi bakteri. Kemudian juga tangan, pakaian, peralatan yang kotor itu juga akan menyebabkan bisa menjadi sumber kontaminasi. Jadi memang pada saat penyembelihan hewan kurban itu yang perlu diperhatikan adalah higienitasnya atau kebersihan dari kita sendiri peserta atau panitia gitu ya. Itu dipastikan bahwa tangannya itu bersih sehingga pada saat kita menimbang, memotong. Nah, ibu-ibu ini juga sering ya terlibat di panitia kurban itu motong-motong dagingnya, itu pesonya juga harus bersih, tangan kita juga harus bersih gitu ya. Itu semuanya menghindari bahwa daging kurban itu terkontaminasi bakteri. Nah, kalau sudah bersih, higienis, maka daging kurban itu kita bisa jamin itu adalah aman untuk dikonsumsi. Nah, ini contoh-contoh penyakit dengan penularan melalui daging itu ya. Misalkan di sini adalah penyebabnya misalkan bakteri, bisa antrak, bisa tuberkulosis gitu ya. Kemudian untuk parasit itu bisa karena menyebabkan toksoplasmosis. Kemudian taeniasis itu juga dari cacing pita ya. Fascioliosis itu juga dari cacing hati. Kemudian virus itu bisa juga menyebabkan zoonosis tadi ya. Jadi dari rabies gitu ya, itu juga bisa menular juga kalau kita nggak hati-hati gitu ya, bisa tertular dari dagingnya yang tidak sehat tadi karena terinfeksi oleh virus gitu ya. Nah, kemudian ini contohnya antraks pada manusia gitu ya. Antraks itu kan tadinya dari hewan bisa menular ke manusia. Nah, ini biasanya antraks ini juga pada manusia itu manifestasinya itu pada kulit. Jadi ini misalkan di oralnya atau rongga mulutnya itu ada yang terkena antraks gitu ya. Kemudian ini pada tahun 2011 itu di Boyolali juga ada wabah antrak yang zoonosis tadi ya, tertular dari hewan ke manusia itu kemudian akan manifestasinya di kulit tadi. Jadi penyakit kulit seperti ini. Nah, ini juga ada di sekitar mata, kemudian di kaki gitu ya. Jadi pada tahun 2011 gitu. Nah, kemudian bagaimana sih kita menyimpan daging kurban yang benar gitu ya. Jadi di sini kita kalau kita dapat daging kurban nih mau disimpan nggak langsung dikonsumsi ya. Jadi lebih baik daging itu tidak dicuci ya karena kalau dicuci itu akan merusak karena apa? Karena nanti daging itu akan mengikat air. Nah, airnya itu juga akan menyebabkan di dalam sel ya, itu akan menyebabkan pembusukan daging akan lebih cepat. Kemudian untuk menyimpan ini juga perlu dipisahkan antara makanan yang mentah dan matang supaya tidak terjadi kontaminasi silang. Kemudian yang paling penting kalau misalnya Anda memasak itu harus dimasak secara sempurna, kemudian ditempatkan pada temperatur yang sesuai dan gunakan air dan bahan mentah yang aman. Nah, ini penting juga ya untuk kita bagaimana sih menyimpan atau memasak daging kurban tadi supaya kita aman gitu ya dalam mengkonsumsinya.
Kemudian untuk penyimpanannya, nah ini juga penting. Nah, jadi untuk penyimpanan itu dihindari tempat dengan suhu 5-60 derajat karena ini merupakan area yang sangat berbahaya. Karena apa? Karena pada suhu tersebut bakteri dapat tumbuh dengan cepat. Nah, disarankan untuk menyimpan daging itu di bawah suhu 5 derajat atau di atas suhu 60 derajat. Jadi ada yang nah ini bisa di kulkas ya. Kalau kulkas itu kan berapa derajat? 4 derajat ya. Nah, tapi lebih amannya lagi daging itu disimpan dalam freezer karena kalau di dalam kulkas saja pada 4 derajat itu hanya bertahan 3 hari, sedangkan di freezer itu bisa sampai 4-6 bulan untuk daging sapi. Nah, untuk daging kambing ini akan lebih lama. Biasanya di dalam kulkas itu bertahan 3-5 hari dan di freezer itu 6-9 bulan gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita lanjutkan pada sesi diskusi. Saya kembalikan pada Mbak Rikmah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas ilmunya. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman yang akan bertanya bisa raise hand atau melalui chat Zoom ya. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan. Baik, untuk Mbak Sydney, silahkan yang mau bertanya. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih Bu Isma sudah menyampaikan materinya dan terima kasih kepada moderator sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Maaf Ibu, izin bertanya. Tadi kan mungkin sudah disampaikan tata cara, terus dan lain sebagainya itu Bu. Tetapi kita lihat kondisi sekarang kadang tuh di desa saya sendiri juga kan juga masih melakukan tata cara yang belum tepat gitu Bu. Jadi untuk mensosialisasikan kepada masyarakat itu Bu yang susah. Nah itu menurut Bu. Terima kasih Bu. Mungkin ada saran atau gimana gitu Bu. Terima kasih. Oke, Mbak Rikmah ini saya jawab langsung atau gimana? Boleh Bu dijawab langsung. Oke, terima kasih Sydney atas pertanyaannya ya. Memang kita sadari bahwa di lingkungan kita sendiri pada saat tata laksana penyembelihan hewan kurban itu mungkin masih jauh dari ideal tadi ya. Yang ideal tadi yang telah kita diskusikan tadi bahwa memang ada hal-hal yang harus perlu diperhatikan gitu. Tapi kita tidak bisa menghindari di masyarakat kita gitu ya. Dalam tata cara penyembelihan hewan kurban itu masih banyak yang jauh dari ideal. Nah, kalau menurut saya ini tentunya ini menjadi perhatian kita semuanya ya untuk melakukan sosialisasi bagaimana tata cara penyembelihan hewan yang kurban yang baik. Nah, ini sebenarnya dari kalau tidak salah ya Dinas Peternakan atau Pertanian gitu ya itu sudah sering ada pelatihan tata cara pelaksanaan hewan kurban ini. Jadi mungkin dari Dinas Peternakan dan Pertanian ini juga sudah sering melakukan sosialisasi bagaimana menyembelih hewan kurban dengan baik sehingga nanti dihasilkan daging kurban yang aman dan sehat untuk dikonsumsi. Nah, menurut saya ya sosialisasi ini biasanya dalam skala yang besar ya kalau kita sendiri gitu akan sulit. Jadi mungkin ini melalui
apa namanya, instansi yang mempunyai kewenangan atau mungkin dari desa itu juga bisa ya untuk apa namanya, sebenarnya kalau di kampung saya juga ada itu sebenarnya pelatihan bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, itu biasanya juga diikuti oleh panitia kurban ya yang terlibat di acara tersebut. Jadi mungkin yang bisa saya menurut saya gitu ya, memang apa namanya, panitia kurban ini harus juga diberi wawasan bagaimana sih tata cara penyembelihan hewan yang kurban yang higienis, yang kemudian benar, dan apa namanya, nantinya juga akan didapatkan atau kita akan mendapatkan daging konsumsi yang sehat dan tadi asuh tadi loh, aman, sehat, utuh, dan halal tadi. Jadi menurut saya Mbak Siti, sosialisasi ini nggak bisa kita lakukan sendiri, tapi bisa melalui instansi atau dari pemerintah desa setempat begitu. Oh, gitu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Itu ada di kolom chat ya dari Mbak Astri. Izin bertanya, Ibu, seingat saya Idul Adha tahun lalu sempat bermasalah karena banyak hewan kurban yang terjangkit dengan penyakit mulut dan kuku. Apakah daging tersebut masih aman dan halal untuk dikonsumsi? Lalu jika masih aman untuk dikonsumsi, bagaimana penanganan daging tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab, Bu. Ya. Untuk pertanyaan dari siapa tadi? Sebentar. Pertanyaan dari Mbak Astri ya? Ya, jadi nah ini juga salah satu penyakit yang sering kita jumpai pada hewan ternak ya, penyakit mulut dan kuku atau PMK. Nah, ini daging yang terkena nggak hanya daging ya, daging, jeroan atau susu mungkin ya kalau sapi yang perah gitu ya, itu sebenarnya aman untuk dikonsumsi, tapi ada syaratnya gitu ya. Syaratnya adalah daging atau jeroan atau susu tadi harus direbus dalam air mendidih atau pada suhu 70 derajat selama 30 menit ya. Jadi memang untuk hewan-hewan yang terkena PMK itu halal ya, halal untuk dikonsumsi dan aman, tapi dengan syarat itu pengolahannya ya. Tadi syarat pengolahannya itu harus direbus pada air mendidih, atau kalau susu itu bisa dengan pasteurisasi ya, dengan suhu 70 derajat itu pada dalam waktu 30 menit ya, minimal itu 30 menit. Nah, ini dengan pemanasan itu sudah bisa mematikan sumber-sumber infeksi dari PMK tadi. Jadi memang masih aman dikonsumsi, tapi dengan penanganan yang khusus tadi, dengan perebusan gitu ya. Gimana Mbak Astri, apakah sudah jawab? Jadi tetap masih bisa dikonsumsi ya, Bu ya? Ya, masih aman, tapi harus diolah dengan benar tadi. Ya, kalau misalkan dibakar tidak dianjurkan ya. Jadi harus direbus dengan air mendidih minimal 30 menit dalam suhu di atas 70 derajat gitu ya. Oke, sudah menjawab Ibu. Terima kasih Ibu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Rifatul.
Izin bertanya Bu mengenai pemotongan 3 saluran yang harus terpotong kalau menurut pandangan ilmu biologi itu apakah ada dampaknya terhadap kesehatan hewan apabila yang terpotong tidak semuanya? Ya, oke. Nah, untuk apa namanya pemotongan hewan pemotongan hewan nggak hanya hewan kurban ya, hewan ternak ini adalah syarat halal untuk penyembelihan hewan itu adalah terpotongnya 3 saluran tadi. Ya, jadi saluran apa saja tadi? Saluran darah ya, jadi ada vena jugularis dan arteri karotid tadi. Kemudian saluran nafas dan saluran pencernaan gitu ya. Nah, 3 saluran ini harus terpotong semuanya pada saat penyembelihannya gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah dampaknya pada kesehatan gitu ya, kesehatan hewannya gitu, apabila tidak terpotong semuanya. Nah, efeknya apa untuk kesehatan hewannya? Mungkin bukan pada kesehatan hewannya ya, tapi mungkin ke daging kurbannya gitu ya. Misalkan tidak terpotong semuanya gitu ya. Nah, itu bisa misalkan yang terpotong itu hanya saluran, tadi yang paling dekat itu nanti sebentar. Di posisi yang paling dekat dengan pesonya itu adalah saluran darahnya ya. Nah, kalau saluran darahnya saja yang terpotong, saluran makanannya dan makanan dan pernafasannya tidak terpotong, itu menyebabkan sebenarnya untuk kesehatannya itu kalau dari biologi gimana ya? Saya kurang untuk dari segi biologinya itu sebenarnya tidak kalau dari kesehatan ya keamanannya itu lebih pada kualitas dagingnya tadi. Kalau misalkan saluran makanannya tidak terpotong, maka itu akan menyebabkan kontaminasi kalau dalam keadaan yang mati di dalam di dalam tubuhnya itu masih ada saluran makanan yang belum terpotong, maka bisa jadi itu menjadi sumber kontaminasi dari bakteri yang masuk dari makanannya tadi, sehingga menyebabkan daging tersebut tercemar atau terkontaminasi bakteri yang masuk dari makanan tadi ya. Jadi mungkin itu kalau itu tidak terpotong, maka ada proses fermentasi atau proses misalkan aktivitas bakteri yang masuk melalui saluran pencernaan tadi, kalau itu tidak terpotong. Nah, juga sama, misalnya saluran pernafasannya tidak terpotong gitu ya. Nah, padahal kita tahu kalau kita bernafas itu akan memasukkan udara ke dalam saluran pernafasan. Nah, itu juga udara yang kita hirup ini kan tidak
sebenarnya tidak bersih ya, banyak sekali bakteri, virus, dan penyembar yang lain gitu yang bisa masuk dalam saluran pernafasan gitu. Sehingga kalau kita lihat saluran pernafasan kita tuh di bagian hidung kita kan ada bulu-bulunya ya, di hewan pun seperti itu juga ada bulu-bulunya. Nah, itu untuk sebenarnya untuk menyaring, tapi kita tidak bisa menghindari kalau apa namanya udara yang masuk dalam saluran pernafasan itu tidak mengandung bakteri atau virus atau sumber kontaminan. Nah, kalau menurut saya, kalau dari segi biologinya itu ya tadi, jadi makanan dan udara itu akan membawa sumber kontaminasi gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak terpotong semuanya, bisa saja terjadi apa namanya kontaminasi lebih lanjut dari bakteri-bakteri yang atau sumber kontaminan, nggak hanya bakteri ya, ada parasit juga yang masuk dari makanan atau pencerna pernafasan gitu ya, itu akan mempengaruhi kualitas daging tadi ya, karena bisa membawa tadi zoonosis tadi. Begitu Mbak Rifatul, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Jadi lebih pada keamanan dan bukan pada kesehatan hewannya ya, tapi pada keamanan dan apa namanya sehat, daging yang sehat tadi ya. Jadi ya kalau hewannya yang kesehatan hewannya sudah kita lihat pada saat antemortem tadi. Jadi sebelum disembelih itu kita harus pastikan kesehatan hewannya seperti apa. Nah, setelah pemotongan itu yang perlu kita perhatikan adalah kondisi dari karkas atau dagingnya tadi ya. Jangan sampai itu terkontaminasi oleh sumber-sumber kontaminan yang berasal dari luar tadi, misalnya bakteri, virus atau parasit seperti itu. Baik, untuk teman-teman jangan lupa presensi di link yang telah ada di chat ya. Teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya juga ingin bertanya, Bu, untuk konsumsi daging kurban sendiri, itu kan kalau pas Hari Raya Idul Adha pasti kita nantinya setiap hari kayak makan daging, terus itu pasti ada efek bagi kesehatan kita. Jadi untuk batas konsumsi itu apakah bagaimana gitu, Bu? Batas konsumsi daging kurban? Oke, untuk sebenarnya konsumsi daging ini kan merupakan sumber protein ya, dan apa namanya sebenarnya daging sapi dan daging kambing ini yang dagingnya ya, bukan jeroannya, bukan bagian lemaknya, itu adalah merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh kita, karena secara fisiologis gitu ya, protein itu nanti yang akan menjadi sumber-sumber apa namanya asam nukleat ya di dalam tubuh kita, nanti misalkan untuk membangun DNA, untuk sumber energi. Nah, itu kita butuh protein atau asupan dari makanan. Jadi daging sapi atau kambing itu merupakan sumber protein yang baik. Nah, untuk batas konsumsinya itu sebenarnya apa namanya disesuaikan dengan berat badan masing-masing. Jadi konsumsi protein, konsumsi karbohidrat dan lemak itu disesuaikan dengan berat badan masing-masing. Jadi tidak bisa sama ya. Jadi kalau misalkan protein itu dibutuhkan setiap harinya konsumsinya itu 0,8 sampai 1% per kilogram berat badan. Jadi kalau Mbak Rikma berat badannya misalnya 50, berarti protein yang harus dikonsumsi setiap hari itu 0,8 persen, 0,8
8% per kilogram. Jadi dikalikan aja berapa konsumsinya. Atau kita bulatkan 1% berarti berapa gram itu? 1% ya sekitar 50 gram protein ya. Nah, kita bisa lihat dalam 100 gram daging itu ada berapa proteinnya ya. Setahu saya itu dalam 1 gram protein daging sapi itu sekitar 30 gram protein. Jadi misalkan ya konsumsi proteinnya harus kalau 100 gram berarti kan kalau kebutuhannya tadi 50 gram per harinya. Jadi kalau makan 100 gram itu belum terpenuhi sebenarnya untuk proteinnya, karena nanti juga dibutuhkan untuk membangun massa otot, kemudian membangun sumber energi dan membangun sel gitu ya. Nah, tapi untuk konsumsi daging ini saya belum mendapatkan informasi berapa sih yang harus kita konsumsi setiap hari, karena selain protein kan juga ada sumber lemaknya gitu ya. Nah, itu yang harus kita waspadai karena daging-daging merah ini termasuk daging sapi dan kambing itu juga harus kita waspadai sumber lemaknya yang lebih tinggi daripada daging putih seperti daging ayam. Nah, ini saya belum mendapatkan Mbak, belum baca berapa sih konsumsi yang aman, yang setiap harinya bisa dikonsumsi dengan makan daging tadi. Mungkin nanti bisa ada yang tahu, mungkin nanti bisa disampaikan ke saya. Tapi menurut saya konsumsi daging itu yang penting itu mencukupi kebutuhan minimal dari protein, lipid, lemak ataupun yang banyak ya kandungannya itu kan memang protein dan lemaknya lebih rendah sih dari proteinnya. Jadi konsumsinya sih disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing tadi ya. Jadi kita tidak bisa kan disesuaikan dengan berat badan masing-masing. Nah, itu setiap orang akan mempunyai konsumsi daging yang akan berbeda-beda gitu. Tapi untuk berapa sih amannya gitu, saya belum bisa menjawab ini pertanyaannya. Karena kalau biasanya kan kalau kita makan daging itu nggak hanya daging tok ya, yang bagian lemak-lemaknya kita makan juga, kemudian dapat jeroan. Nah, ini jeroan itu kan sumber lemaknya sangat tinggi, kemudian sumber di jeroan itu juga bisa sumber N ya, yang bisa menyebabkan asam urat. Nah, ini harus diwaspadai juga gitu ya. Kemudian masaknya dengan apa? Misalkan dibikin gulai, dibikin tongseng itu bersantan. Nah, itu yang harus kita waspadai gitu ya. Makanan-makanan bersantan, berlemak itu juga sebaiknya kita makannya tidak berlebihan gitu ya. Nah, kalau daging saja misalkan yang diolah dengan misalnya dibakar atau mungkin dengan di grill kemudian disate gitu ya. Nah, sate ini juga harus hati-hati ya, karena pembakaran daging itu yang tidak tepat gitu juga menjadi sumber karsinogenik atau bisa menyebabkan kanker gitu. Jadi menurut saya ya kita makan konsumsi itu kan ya tidak berlebihan gitu, sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam. Kita makan minum itu juga jangan berlebihan gitu ya, secukupnya saja. Nah, kalau kita makan tiap hari gitu juga mungkin harus diimbangi dengan sumber-sumber nutrisi yang lainnya. Misalkan ya tadi udah makan daging banyak gitu ya, itu harus diimbangi dengan misalnya makan sayuran, serat. Karena apa? Serat dalam sayuran dan buah itu akan membantu menurunkan kadar lemak atau kolesterol di dalam darah, karena serat itu kan tidak dicerna di dalam tubuh kita, tapi dikeluarkan melalui feses kita. Nah, itu di dalam saluran cerna, kalau misalkan kita mengonsumsi banyak makanan berlemak atau berkolesterol gitu kan, di dalam usus kita itu akan
banyak itu. Nah, itu kalau tidak ada serat, maka dia akan dibawa diserap kembali oleh pembuluh darah masuk ke tubuh kita. Akibatnya apa? Kadar lemak atau kadar kolesterol, trigliserid kita akan tinggi. Tapi kalau kita imbangi dengan mengkonsumsi sayuran dan buah atau makanan yang membawa banyak serat, sumber serat, itu di dalam usus kita kalau ada kelebihan kolesterol atau lemak itu akan diikat oleh si fiber tadi, oleh si serat tadi, kemudian dibawa keluar melalui feses. Jadi tidak diabsorb, diserap kembali oleh tubuh gitu. Jadi saran saya ya kalau mau mengkonsumsi daging kurban, ya kita nanti mungkin akan banyak dapat daging kurban gitu ya. Itu diimbangi dengan makan konsumsi sayur dan buah. Mungkin ada yang nggak suka ya sayur dan buah, tapi itu sangat penting sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita gitu. Untuk takarannya saya nggak tahu Mbak berapa gram per harinya yang aman gitu ya. Tapi menurut saya ya jangan berlebihan saja dan diimbangi dengan makanan yang banyak seratnya tadi. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan untuk sesi tanya jawab hari ini. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi dan penyerahan sertifikat pemateri yang akan diserahkan oleh Rahma Bintang Pratama. Silakan pada petugas yang bertugas untuk dokumentasi. Baik, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar? Ya, cukup terdengar. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bu Isma yang telah bersedia untuk menyampaikan materi pada hari ini, yang mana ternyata materinya ini sangat bermanfaat ya, bahkan kebiasaan orang-orang yang sepele seperti mencuci daging kurban, ternyata malah akan tetap membusukkan pada daging tersebut gitu. Apakah teman-teman ini juga dapat Mohon maaf, terputus-putus kalau di saya. Apakah Halo? ya? Mohon maaf suaranya terputus kalau di saya. Ataukah yang lainnya mendengar dengan jelas atau hanya saya ya? Atau jaringan saya yang terganggu ini? Mungkin jaringan dari Mas Bintang. Mungkin bisa langsung dilanjut sesi dokumentasi. Teman-teman bisa on cam semua ya. Oke, saya berterima kasih ya sudah diberi sertifikat tadi oleh panitia. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Kepada yang bertugas, silakan. Untuk sesi dokumentasi diharapkan para peserta untuk mengaktifkan kameranya.
Kapan sudah dimulai? Dimulai ya. 1, 2, 3. Wait. Kali lagi. Yang belum on cam boleh langsung on cam ya. Sekali lagi 1, 2. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik. Acara selanjutnya yaitu penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Isma untuk yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu Isma. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini, dan saya mohon maaf jika banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Dan saya tadi belum tutup ya. Sekali lagi saya mohon maaf misalnya dalam forum ini masih banyak kekurangan dan ada kesalahan dari saya. Terima kasih pada semuanya yang telah aktif bertanya dan berpartisipasi dalam acara kajian rutin pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya selaku pembawa acara pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya mengikuti kajian rutin pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama. Boleh saya